Cerita tentang Gunung Hulumasen tidak akan lengkap tanpa membicarakan jejak-jejak aneh yang masih tersisa di sekitarnya. Bagi orang luar, hutan di kaki Hulumasen mungkin hanya terlihat seperti hutan biasa, penuh pohon besar, rotan, dan suara burung yang bersaut-sautan. Tapi bagi warga yang tinggal di desa sekitar, setiap lekuk tanah dan batu di sana punya arti. Mereka bisa menunjuk sebuah batu besar dan berkata, "Disinilah dulu para tetua berkumpul." Mereka bisa mengajak ke sebuah dataran rata di tengah hutan dan bilang, "Tempat ini dulu alun-alun kerajaan." Dan yang paling sering mereka ceritakan adalah susunan batu panjang yang katanya bekas pondasi bangunan istana. Beberapa waktu lalu, seorang peneliti lokal sempat mengikuti jejak cerita para tetua itu. Dia berjalan bersama seorang pemandu dari desa yang sudah hafal jalur hutan sejak kecil. Perjalanan mereka memakan waktu berjam-jam, menembus kabut yang terasa dingin sampai tulang. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah batu besar, bentuknya datar di atas, tapi tinggi setengah badan orang dewasa. Permukaannya licin, seperti pernah sering dipakai atau dibersihkan. Pemandu itu bilang, batu itu dulunya meja untuk meletakkan persembahan atau untuk rapat para pemimpin. Yang menarik, di dekat batu itu ada cekungan tanah yang dalam, memanjang seperti parit, dan di sisi lain ada tumpukan batu kecil yang tersusun rapi. Susunan itu jelas buatan manusia, bukan hasil alam. Tanda-tanda semacam ini tersebar di beberapa titik di sekitar Hulumasen. Ada yang letaknya di lereng, ada yang di dataran tinggi. Beberapa batu bahkan memiliki lekukan yang seolah sengaja dibuat, seperti untuk mengikat tiang atau penyangga bangunan. Warga percaya tempat-tempat itu adalah bagian dari bangunan besar yang sekarang sudah hancur dimakan waktu. Jika dilihat dari cerita para tetua, gambaran kerajaannya terdengar cukup megah. Mereka bilang, di puncak Hulumasen ada semacam benteng atau istana kayu yang dikelilingi pagar dari batu. Di dalamnya ada ruang untuk pertemuan, tempat tinggal raja, dan gudang penyimpanan hasil hutan dan emas. Hulumasen memang terkenal kaya akan emas. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari gunung ini katanya pernah menjadi sumber butiran emas yang diambil oleh warga untuk dijual atau dibuat perhiasan. Hal ini membuat kerajaan di sana makmur, sekaligus menjadi incaran pihak luar. Tetapi di balik kemakmuran itu, ada kisah kelam yang masih membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah cerita tentang hilangnya kerajaan ini secara misterius. Versi pertama yang sering diceritakan adalah soal perang. Dulu, katanya, ada pasukan besar dari arah laut yang ingin merebut kekayaan Hulumasen. Pasukan ini naik melalui jalur sungai, lalu menyerang dari kaki gunung. Pertempuran besar terjadi selama berhari-hari. Meski pasukan kerajaan bertahan dengan gagah, jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan. Di saat genting, raja memerintahkan rakyat untuk mengungsi ke hutan yang lebih dalam. Tapi setelah itu, tidak ada yang pernah kembali. Kerajaan itu seakan lenyap begitu saja. Versi kedua lebih misterius lagi. Ada yang percaya bahwa kerajaan itu musnah karena bencana besar. Banjir bandang dari hulu sungai membawa lumpur dan batu besar, menghancurkan pemukiman. Sebagian orang menyebut letusan gunung atau gempa dahsyat sebagai penyebabnya. Dan versi yang ketiga, yang sering dibisikkan diam-diam, adalah soal kutukan. Konon, raja terakhir di Hulumasen pernah melanggar janji suci kepada leluhur atau kepada alam. Akibatnya, seluruh kerajaan ditelan bumi dalam semalam dan hanya menyisakan suara-suara aneh yang kadang terdengar di malam hari. Versi kutukan ini sering membuat orang luar penasaran, tapi juga takut untuk terlalu banyak bertanya. Selain cerita lisan, ada juga kisah dari para pencari rotan dan pemburu yang kadang menemukan benda-benda aneh di dalam hutan. Ada yang menemukan serpihan tembikar, piring keramik bergambar biru, bahkan potongan logam berkarat. Sayangnya, kebanyakan benda ini tidak disimpan dengan baik. Ada yang dijual, ada yang hilang begitu saja. Kalau saja semua benda ini dikumpulkan, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa sebenarnya penghuni Hulumasen di masa lalu. Beberapa peneliti yang datang ke Hulumasen juga sering mengalami hal-hal aneh. Ada yang merasa diikuti meski tidak ada orang lain. Ada yang mendengar langkah kaki dari arah belakang, tapi ketika menoleh, hutan hanya sunyi. Salah satu peneliti bahkan bercerita bahwa kompas dan GPS-nya tiba-tiba tidak berfungsi selama beberapa jam di kawasan tertentu.
Peralatan baru kembali normal setelah mereka meninggalkan area itu. Kejadian-kejadian ini membuat sebagian orang percaya bahwa Hulumasen memang dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun yang paling menarik adalah cerita tentang lorong rahasia di dalam gunung. Beberapa warga desa mengatakan bahwa di suatu tempat di lereng Hulumasen ada pintu masuk ke dalam gua yang sangat dalam. Lorong ini katanya menghubungkan beberapa bagian gunung, bahkan mungkin mengarah keluar daerah. Ada yang percaya lorong ini digunakan sebagai jalur pelarian ketika kerajaan diserang. Tapi ada pula yang mengatakan lorong ini adalah tempat menyimpan harta kerajaan. Beberapa orang pernah mencoba masuk, tapi kebanyakan kembali sebelum sampai jauh karena udara di dalam terasa sesak, pengap, dan membuat pusing. Ada juga yang mengaku mendengar suara-suara dari dalam lorong, seperti orang berbicara atau suara logam yang bergesekan. Meskipun banyak tanda dan cerita, sampai sekarang belum ada penelitian resmi yang bisa memastikan semuanya. Pemerintah daerah sempat mempertimbangkan untuk menjadikan Hulumasen sebagai situs wisata sejarah, tapi rencana itu tidak pernah terrealisasi. Alasannya macam-macam, mulai dari sulitnya akses, kurangnya dana, sampai kekhawatiran akan merusak kelestarian hutan. Warga sendiri punya pendapat yang terbelah. Ada yang setuju kalau Hulumasen dibuka untuk umum agar cerita sejarahnya lebih dikenal, tapi ada juga yang khawatir hal itu justru akan mengganggu keseimbangan alam dan penghuni gaib yang diyakini menjaga tempat itu. Di antara semua misteri ini, satu hal yang pasti, Hulumasen menyimpan potongan penting dari sejarah Aceh. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seluruh kebenarannya, tapi setiap batu, setiap parit, setiap cerita yang diceritakan oleh para tetua adalah petunjuk bahwa tempat ini pernah menjadi pusat kehidupan. Dan entah kenapa, meski waktu terus berjalan, Hulumasen seolah menolak untuk benar-benar dilupakan. Dia berdiri diam, menunggu orang yang tepat untuk mengungkap rahasianya.